Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa pinanggih wonten ing Kang Mut Channel Production. Wekdal menika dinten Kamis pon tanggal 12 Mei tahun 2021. Manggen wonten ing panggenan Pakempalan LPKPK Kabupaten Blitar. Klersan dinten menika wonten warga saking Desa Jemblong, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Panjenenganipun Bopo Haryanto, panjenenganipun nyuwun bantuan pendampingan bab laporanipun maling kayu 3 tahun kepengker. Kados menapa kahananipun pengaduan menika, monggo dipun presani. Untuk datang ke lembaga LPKPK yang ada di Blitar, seperti apa? Apa sebelumnya memang sudah pernah minta tolong kepada teman-teman atau pendampingan yang lain? Apa yang menjadi pemikiran panjenengan kok ada pemikiran untuk ke LPKPK, Pak? Ada, Pak? LPKPK Ya. Supaya permasalahan ini bisa diselesaikan. Karena apa, Pak? Sebetulnya permasalahan ini kayaknya ringan tapi dalam mata masyarakat kecil, tapi kenapa kok sampai dari 2020 sampai 2022 kok belum selesai? Itu ada motif apa? Saya ingin tahu, dan saya sebagai orang kecil yang nggak tahu apa ya dalam permasalahan hukum, saya minta penjelasan dari sananya, dari Bapak Kapolres atau dari Bapak Kani. Juga cuma dijanji-janji aja, katanya besok-besok sampai saat ini juga Pak, upaya Pak Haryanto ini sudah seperti apa sih upayanya? Saya juga sudah bersurat ke Kapolres. Ya ditanggapi dengan baik. Setiap saya bersurat, besoknya saya juga dihubungi dari Kani atau dari penyidik. Cuman setelah itu pelaksanaannya juga sampai saat ini lah. Ya. Oke Pak, yang terakhir Pak, harapan panjenengan Pak dengan harapan saya setelah saya mengadu ke LPKPK ini, dari kawan-kawan atau dari bisa membantu saya agar permasalahan saya ini segera selesai dan tidak digantung, tidak gantung. Ya, baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan salah satu daripada upaya Pak Haryanto jauh datang dari Panggungrejo ya, datang ke lembaga ini, nanti bisa segera mendapatkan bantuan dari teman-teman dan segera apa yang panjenengan keluhkan nanti bisa segera selesai, dan dari para pelakunya juga segera mendapat keadilan gitu Pak ya. Iya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya. Pak Ketua, hari ini saya melihat ada kedatangan Dumas atau pengaduan masyarakat dari wilayah Desa Jemblong, Kecamatan Panggungrejo. Seperti apa? Sudah ditanggapi atau seperti apa, Pak? Ya, kita masih menyusun kronologi perkaranya seperti apa, sehingga nanti kita bisa gelarkan dulu bersama tim yang akan turun ke lapangan, sehingga nanti kita harapkan dalam penanganannya bisa tepat. Ya. Tapi sekilas saya tadi sempat ngobrol sama pengadu Pak Riyadi ya, Pak Haryanto dari Kali Tengah nggih. Kali Tengah Panggungrejo. Dari cerita Pak Haryanto ini kan anak tunggal, tidak punya saudara kandung ya Pak nggih. Lalu orang tuanya punya sebidang tanah kurang lebih 800 meter persegi ya, 860 meter persegi, dan oleh orang tuanya dulu pada saat beliau masih kecil itu ditanami pohon jati sebanyak berapa batang Pak yang diambil itu? Ya. Nah, pohon jati ini tahun 2020 bulan berapa tadi Pak dicuri? 6 ya.
sekitar bulan Juni 2020 14 batang ini ditebang oleh warga sekitar ya, warga sekitar desa Kali Tengah ya. Kurang lebih pelakunya 4 orang ya, 7 orang. Pohon jati ini ditebang tanpa izin si pemilik, dalam hal ini karena ahli waris tunggal Pak Arianto, maka pemilik sahnya Pak Arianto, dan tanah ini masih atas nama orang tuanya, pewaris yang sudah meninggal sudah lama. Kemudian melihat ada orang yang menebang kayu di atas tanahnya, beliau karena kenal dengan pelaku ditegur. Namun pelaku tetap ngotot karena pelaku ngeklaim bahwa itu adalah tanaman orang tuanya. Ya, yang sebenarnya para pelaku tidak bisa membuktikan ya bahwa yang nanam orang tuanya, tanah di atas tanah siapa itu tidak bisa membuktikan, karena secara jelas tanah itu adalah hak milik orang tuanya Pak Arianto dan menjadi hak miliknya Pak Arianto. Kemudian beliau langsung ke Polres ya Pak ya, ke Polres Blitar, ke unit Tipidum, melaporkan kasus ini, dan kemudian pada saat itu direspon dengan pengaduan masyarakat. Saya sudah melihat SP2HP-nya. Lalu pada 2022 pada bulan Januari itu baru Pak Arianto ini diminta untuk membuat laporan ya, buat laporan polisi. Jadi laporan polisinya itu terhitung Januari 2022 kemarin, dan sejak laporan polisi itu terbit itu baru 1 SP2HP di Maret 2022 kemarin, dan di situ diterangkan bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan pemanggilan saksi-saksi A, B, C sampai I tadi kalau nggak salah. Dan hari ini Pak Arianto minta pengawalan ya, pendampingan agar perkara ini cepat ditangani. Intinya itu agar LPKPK bisa berkoordinasi dengan penyidik Polres Blitar, kasus ini bisa ditangani dengan segera, karena barang bukti sekarang masih ya diduga masih berada di rumah para pelaku, salah satu pelaku sebanyak berapa batang Pak? 84 batang. Rata-rata ring berapa kayunya, bulatnya? Ada yang 120, ada yang 100, ada yang 90. Ya, mulai dari ring 90 sampai 120 ya. Artinya ini kayu jati cukup berukuran cukup besar ya. Ada 84 batang. Jadi barang bukti diduga masih ada di rumah salah satu pelaku di desa Jati Tengah ya. Kali Tengah maaf. Panggung Rejo ya. Dengan adanya pengaduan ini, kami akan segera berkoordinasi dengan Polres Blitar, dalam hal ini adalah unit Bidum, penyidik. Nanti bagaimana tanggapan penyidik? Harapan kami sebagai masyarakat agar kasus ini segera ditindaklanjuti, dan kalau emang terbukti ya segera ditetapkan tersangka dan para pelaku segera ditahan ya, karena jelas-jelas ini sangat merugikan Pak Arianto ya. Kayunya ditebang orang yang tidak punya hak, juga ditebang oleh orang yang tidak berhak. Itu sementara tanggapan kami terkait dengan pengaduan Pak Arianto hari ini di Basecamp LPKPK Blitar.